Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nabila dengan NPM 240621250027 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika diskusi dan musyawarah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yang dimana menjelaskan tentang pengertian diskusi dan musyawarah. Apa sih diskusi dan musyawarah itu? Diskusi adalah suatu kegiatan bertukar pikiran yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi terbaik. Dalam diskusi, setiap peserta dapat menyampaikan pendapat, ide, maupun saran secara terbuka agar masalah yang dibahas dapat dipahami dan diselesaikan bersama. Sementara musyawarah merupakan proses membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Perbedaan keduanya terletak pada fokusnya, yaitu diskusi bersifat lebih umum untuk mencari solusi, sedangkan musyawarah lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Bahasan yang kedua yaitu tujuan diskusi dan musyawarah. Tujuan diskusi dan musyawarah adalah untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan melibatkan berbagai pendapat dari pihak yang terlibat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyatukan perbedaan pendapat agar tercapai kesepahaman bersama. Dalam prosesnya, diskusi dan musyawarah membantu menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga melatih sikap kerjasama serta saling menghargai antar pihak yang terlibat agar tercipta suasana yang harmonis dan demokratis. Nah, pembahasan yang ketiga mengenai prinsip umum. Prinsip umum etika meliputi beberapa hal yang penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kejujuran, yaitu bersikap dan berkata sesuai dengan kenyataan tanpa memanipulasi fakta. Selanjutnya adalah sopan santun, yaitu menjaga sikap dan ucapan agar tetap baik dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian tanggung jawab, yaitu kesediaan untuk menjalankan kewajiban serta menerima akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Terakhir adalah saling menghargai, yaitu menghormati perbedaan pendapat, sikap, maupun latar belakang yang lain agar tercipta hubungan yang harmonis. Selanjutnya, etika dalam diskusi. Etika dalam diskusi sangat penting untuk menciptakan suasana yang baik dan kondusif selama proses bertukar pendapat berlangsung. Dalam diskusi, setiap orang perlu menjaga sikap agar komunikasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan perdebatan yang tidak sehat. Beberapa etika yang harus diterapkan antara lain, berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, serta menyampaikan pendapat secara jelas dan logis agar mudah dipahami. Selain itu, setiap pihak juga harus menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, tidak memaksakan kehendak, serta tetap fokus pada topik yang sedang dibahas. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk berdiskusi dengan cara yang baik dan penuh hikmah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam berdiskusi kita harus menggunakan cara yang bijaksana, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, etika dalam musyawarah. Etika dalam musyawarah perlu dijaga agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang adil. Dalam musyawarah, setiap orang harus mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan
kepentingan pribadi. Selain itu, sikap sabar dan tidak emosional juga penting agar pembahasan tetap tenang dan tidak menimbulkan konflik. Setiap pendapat yang disampaikan perlu dihargai karena semua pihak memiliki hak untuk berpendapat. Selain itu, musyawarah juga harus dilakukan dengan sikap adil dan bijaksana dalam mempertimbangkan setiap masukan. Tujuan utamanya adalah mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Setelah keputusan diambil, setiap pihak harus siap menerimanya dengan lapang dada serta bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Nah, pembahasan yang keenam yaitu sikap yang harus dihindari dalam diskusi maupun musyawarah adalah perilaku yang dapat mengganggu jalannya proses dan merusak suasana kebersamaan. Di antaranya adalah sikap egois dan merasa paling benar sendiri, karena hal ini dapat menutup kesempatan untuk menerima pendapat orang lain. Selain itu, menghina atau merendahkan orang lain juga harus dihindari karena dapat menimbulkan konflik dan menyakiti perasaan. Sikap memaksakan pendapat juga tidak baik karena bertentangan dengan prinsip kebersamaan dalam mengambil keputusan. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain serta mudah marah juga termasuk sikap yang perlu dihindari karena dapat membuat diskusi atau musyawarah menjadi tidak efektif dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Adapun contoh penerapan diskusi dan musyawarah dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah diskusi di kelas, yaitu saat siswa dan guru membahas suatu materi atau permasalahan pembelajaran secara bersama-sama untuk mencari pemahaman yang lebih baik. Selain itu, terdapat musyawarah keluarga, yaitu ketika anggota keluarga berkumpul untuk membicarakan suatu keputusan penting, seperti rencana kegiatan atau pembagian tugas di rumah. Contoh lainnya adalah rapat organisasi, yaitu pertemuan para anggota organisasi untuk membahas program kerja, mengevaluasi kegiatan, dan mengambil keputusan bersama demi mencapai tujuan organisasi. Adapun manfaat dari etika diskusi dan musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dapat menciptakan suasana yang harmonis karena setiap orang diajak untuk saling menghargai pendapat. Selain itu, kegiatan ini juga membantu menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana karena dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Diskusi dan musyawarah juga bermanfaat untuk menghindari terjadinya konflik karena setiap perbedaan diselesaikan melalui jalan musyawarah. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan rasa saling menghargai antar individu sehingga tercipta hubungan yang lebih baik dan rukun. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, etika dalam diskusi dan musyawarah sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan sikap sopan, bijaksana, dan saling menghargai. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan menghasilkan keputusan terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu a'lam. Ihdinas syiratal mustaqim wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.